Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau adalah Allah yang dahsyat bagi kami. Pagi hari ini kami boleh bersyukur kepada Engkau. Karena kami boleh melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru. Kami boleh sehat dan datang di tempat ini oleh karena anugerah dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keberadaan kami pagi hari ini. Kami sudah memberikan persembahan kami lewat puji-pujian kami. Kami percaya persembahan pujian umat-Mu boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum, sehingga Tuhan boleh bersuka cita dan siap memberkati kami dengan kekuatan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam dan berfirmanlah Engkau dalam hidup kami. Berikan kami urapan-Mu Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang harus kami lakukan pada pagi hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Haleluya, bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kemurahannya untuk saya boleh ada di tempat ini, beribadah bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala dan beserta pengurus yang ada di GPDI Telaga Kasih yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang ya. Mungkin Bapak Ibu sudah sering melihat wajah saya ya. Karena memang kami bertetanggaan ya. Saya tidak jauh, pelayanan saya ada di Pucang Gading. Nah, kami sering bertemu dan sering berkunjung ke tempat ini. Karena saya dengan Bapak Ibu Gembala adalah sahabat karib ya. Sahabat curhat, saling bercerita, dan juga kami satu wilayah di Semarang dan juga satu wilayah di Demak ya. Karena saya ini perbatasan ya, Pucang Gading itu perbatasan antara Semarang dan Demak. Jadi kami secara geografis masuk di Semarang, lebih dekat di Semarang ya. Dan kami juga masuk di Demak. Jadi melangkah itu sudah Demak, makanya kami ikutnya Semarang dan Demak. Puji Tuhan. Saya memperkenalkan nama saya Eunike Rihatino Als Damulano. Ya, panjang ya. Bapak Ibu mungkin wah angelmen ini ya. Nah Bapak Ibu boleh panggil saya dengan nama yang simpel saja. Bapak Ibu Gembala biasanya panggil saya dengan nama kecil, Mbak Tinu gitu ya. Jadi bisa dipanggil Ibu Tinu atau juga bisa dipanggil Ibu Densis. Karena saya istrinya Pak Daniel Siswanto. Karena banyak Daniel ya, makanya disingkat jadi Densis ya. Senyamannya Bapak Ibu boleh panggil Ibu Eunike, Ibu Tinu atau Ibu Densis. Puji Tuhan, saya punya anak 3, 2 putra dan 1 putri. Yang 2 sudah kuliah semester akhir, sedang menyusun skripsi, dan yang 1 putri kelas 2 SMA. Puji Tuhan, kalau mau berkenalan lebih jauh lagi nanti di luar ya. Ya puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang kuasa perkataan. Ya, tentunya Bapak Ibu, kita semua yang ada di tempat ini, kita semua suka berkata-kata. Siapa di sini yang tidak suka ngomong? Ada? Angkat tangan. Ada yang gak suka ngomong? Mungkin dilahirkan pendiam. Tapi di sini tidak ada yang tunawicara ya. Tunawicara itu bisu, tidak bisa berkata-kata. Semua bisa berkata-kata? Semua suka apa ya? Kalau biasanya dalam rumah tangga itu biasanya yang suka berkata-kata siapa? Oh ibu-ibu ya. Nah, menurut penelitian itu biasanya kuota wanita dalam sehari itu membutuhkan kuota 20.000 kata. Jadi kalau kuota itu belum memenuhi, maka seringkali wanita itu ngomong terus ya, apa saja diceritakan, bebek lewat saja bisa diceritakan ya. Nah tetapi
kalau pria itu menurut penelitian hanya 7.000 kata. Ya, selisihnya jauh sekali. Tetapi ternyata setelah diteliti lagi itu ada satu perubahan. Ternyata sekarang itu kuota kebutuhan wanita dan pria itu sama. Ya, jadi ternyata sekarang banyak pria-pria yang juga ceriwis. Ya, jadi penelitian yang terbaru itu sama-sama membutuhkan 16.000 kata. Kosakata dalam keseharian. Jadi seimbang ya. Nah, jadi wanitanya cerita, suaminya juga cerita. Wah, seru sekali ya kalau ini terjadi ya. Jadi semakin hidup gitu ya. Biasanya kalau pria wanita itu bercerita panjang dan lebar, biasanya pria menjawabnya apa? Wah itu rasanya iki jane didengerke apa ora to ya. Terus kemudian ditanya, "Piye pamu deng mau?" Ngomong apa toh? Nah ya, nah itu bikin, oh aku sudah cerita sampai berbusa-busa kenapa enggak didengarkan. Nah tetapi pagi hari ini setiap kata yang keluar dari mulut kita itu ternyata memiliki kuasa. Oleh sebab itu kita mau belajar bersama-sama bahwa perkataan yang kita keluarkan di dalam setiap keseharian kita itu memiliki kuasa. Oleh sebab itu kita akan bersama-sama belajar bahwa Alkitab memberikan peringatan tentang bagaimana kita harus menggunakan perkataan kita supaya kita bisa berkata-kata dengan bijak. Berkata-kata dengan sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sampai perkataan kita itu mengakibatkan sesuatu yang tidak berkenan dalam kehidupan kita. Nah, dalam khotbah saya kali ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana kuasa perkataan dalam Alkitab ini. Yang pertama, kita akan membaca di dalam Amsal 18 ayat 21. Ya, tadi saya bertanya sama Ibu Gembala, "Bu, saya khotbahnya berapa menit?" Ya, kata Ibu Gembala, 20 menit saja. Ya, nanti kalau lebih dari itu nanti jemaatnya bisa ya, tapi kalau nanti kelebihan sedikit ya, mungkin 5 menit dimaafkan ya. Iya. Ya, jadi yang pertama ya, bagaimana kuasa perkataan dalam Alkitab. Perkataan itu memiliki kuasa untuk memberikan kehidupan dan kematian bagi kita. Mari sama-sama membaca. Yuk kita bangkit berdiri lagi ya supaya kita lebih bersemangat. Kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama ayat ini dengan penuh semangat sampai terdengar di telinga kita masing-masing ya. Amsal 18 ayat 21, hitungan yang ketiga mulai. 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Silahkan duduk, terima kasih Bapak Ibu. Nah, perkataan kita ini bisa menjadi berkat atau bisa menjadi kutuk bagi orang lain. Dikatakan dalam Amsal bahwa hidup dan mati kita ini dikuasai oleh lidah kita. Nah, siapa suka menggemakannya, maka ia akan memakan buahnya. Jadi setiap perkataan kita itu ternyata mempengaruhi kehidupan kita. Baik hidup dan mati kita itu bisa dipengaruhi oleh lidah kita ini. Nah, kita akan melihat beberapa contoh dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, orang-orang yang berdosa dengan lidahnya. Yang pertama kita bisa belajar dari Petrus ya. Petrus ini adalah murid Yesus. Waktu berkumpul dalam perjamuan makan bersama Yesus, Yesus sudah menubuatkan bahwa Petrus ini nanti akan menyangkal Yesus 3 kali. Tapi Petrus katakan, "Tidak mungkin, saya sangat mencintai Yesus. Saya sangat mencintai engkau guru." Tidak mungkin. Tetapi pada kenyataannya saat dia menghadapi persoalan, saat dia menghadapi tekanan, waktu Yesus akan disalibkan, waktu Yesus saat itu sedang menderita, waktu Yesus saat itu sedang diolok-olok, dan waktu Yesus sedang dalam perjuangan untuk menyerahkan nyawanya, menebus dosa kita, maka ada seorang hamba perempuan yang datang kepada Petrus dan bertanya, "Apakah engkau salah satu dari orang itu? Bukankah engkau juga orang Galilea seperti Yesus?" Dia katakan, "Oh tidak, aku tidak mengenal dia." Ya, kemudian dia
pergi ke pintu gerbang. Di sana dia juga berjumpa dengan salah seorang hamba. Kemudian hamba ini bertanya lagi, "Hei, bukankah kamu juga temannya dia, Yesus orang Nazaret itu?" Apa dikatakan? Dia berkata, "Oh bukan, aku tidak mengenal dia." Nah kemudian dia pergi dan berjumpa lagi dengan orang yang ada di situ dan ditanya untuk yang ketiga kalinya, "Bukankah engkau adalah juga yang sering bersama-sama dengan dia?" Dan Petrus katakan apa? "Tidak, aku tidak mengenal engkau." Bahkan dia katakan, "Aku bersumpah bahwa aku tidak mengenal dia." Dan waktu itu ada sebuah peringatan kepada Petrus. Dan yang mengingatkan ini bukan manusia. Tetapi peringatan itu bisa datang dari apapun. Bahkan waktu Petrus menyangkal yang ketiga, maka ayam yang memperingatkan dia. Tiba-tiba ayam berkokok. Ukuk, berapa kali? 3 kali. Waktu Petrus mendengar ayam berkokok, teringatlah dia bahwa Yesus sudah menubuatkan bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali, dia menyangkal Yesus. Seketika itu juga dia teringat dan dia langsung pergi dan menangis. Dia merasa bahwa dia sudah berbohong, berdusta lewat lidahnya. Dia menangis, dia menyesal dan dia berjanji bahwa aku akan melayani engkau Tuhan. Aku akan memberitakan Injil-Mu dan aku akan menyerahkan hidupmu. Nah dia setelah menyesali maka Petrus ini bertobat. Ya, kemudian dia menyerahkan dirinya, bahkan dia adalah pendiri jemaat mula-mula. Dan sampai pada akhirnya dia menyerahkan dirinya sebagai martir. Bahkan dia tidak mau mati seperti Yesus disalib kepala di atas. Karena merasa tidak layak. Dia meminta disalib dengan kepala ada di bawah. Nah itu rasa penyesalannya lewat perkataannya, lewat lidahnya. Dia menerima buahnya. Nah kemudian yang kedua, contoh yang kedua yang berdosa lewat lidahnya adalah Ananias dan Safira. Tentunya Bapak Ibu sudah mendengar cerita ini ya. Suami istri yang bernama Ananias dan Safira ini bersekongkol untuk berbohong kepada rasul-rasul. Ketika suami istri ini menjual tanahnya dan dia menyerahkan hasil penjualan itu kepada rasul-rasul, maka dia berbohong. Dia katakan bahwa harga tanahnya sekian, ya, separuh dari yang sesungguhnya. Padahal sebenarnya kalau dia tidak berbohong pun tidak masalah gitu ya. Tetapi dia ingin supaya dia dilihat oleh orang banyak, dia menyerahkan semuanya. Dia katakan, "Ini kuserahkan semuanya." Sementara harganya tidak segitu. Kemudian rasul-rasul ini mengerti isi hati dari Ananias dan Safira. Kemudian dikatakan bahwa mengapa engkau berbohong? Kenapa engkau berdusta? Kalau engkau tidak berdusta pun kami juga tidak akan meminta penjualan tanah itu. Nah tetapi engkau sudah berdusta. Seketika itu juga hukuman Tuhan itu datang. Oleh karena lidahnya dan di tempat itu juga Ananias dan Safira dicabut nyawanya meninggal di tempat itu. Nah itu hukuman dari lidah kita. Makanya Amsal mengatakan hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah kita. Nah kemudian Firaun ini berbohong berulang-ulang kepada Musa dan bangsa Israel. Ketika Musa dan bangsa Israel mau minta keluar dari tanah Mesir, maka Firaun ini tidak menginginkannya. Sehingga dia menahan mereka sampai pada akhirnya sekali, 2 kali, 3 kali selalu dibohongi terus. Boleh keluar tapi nanti ditahan lagi, boleh keluar ditahan lagi. Sampai akhirnya Tuhan menurunkan tulahnya. Sampai ke berapa tulah itu? Sampai 10 kali baru Firaun membiarkan bangsa Israel untuk pergi dari tanah Mesir. Tetapi ternyata tidak cukup sampai di situ bohongnya. Dia hanya karena tulah yang ke-10 itu adalah kematian anak sulung, makanya ini sangat berat bagi bangsa Mesir. Akhirnya dilepaskan. Tetapi kalau orang Jawa bilang dilepas ndase digondeli buntute ya. Jadi tidak ikhlas melepaskannya. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, waktu itu ternyata
Firaun bersama pasukannya mengejar mereka. Sampai akhirnya mereka tiba di Laut Teberau. Dan waktu itu Tuhan menyelamatkan mereka. Ya, lewat Musa katakan pukulkan tongkatmu. Maka Tuhan memberikan jalan, ya, keajaiban Tuhan terjadi. Waktu tongkat itu dipukulkan ke Laut Teberau terbelah menjadi dua, menjadi dinding oleh karena hembusan angin timur ya. Jadi itu mustahil sekali ya. Air itu kan biasanya mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Tetapi ini ini bisa terbuka untuk jalan bagi bangsa Israel menyeberang laut itu. Dan ternyata Firaun tetap mengejar sampai pada akhirnya Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Waktu bangsa Mesir menyeberangi laut Teberau, maka waktu mereka sampai di tengah, Tuhan mengembalikan air itu. Sehingga Firaun bersama dengan seluruh pasukannya mati tenggelam. Itu adalah buah yang dihasilkan oleh lidah dari Firaun yang berulang kali berbohong. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel, mereka juga berdosa lewat lidahnya. Karena apa? Karena bangsa Israel waktu sudah keluar dari Mesir, mereka dituntun untuk masuk ke dalam negeri perjanjian. Tetapi di sepanjang perjalanan itu ternyata bangsa Israel ini bersungut-sungut. Bapak Ibu tahu bersungut-sungut? Bukan sungut di sini ya. Tetapi biasanya bersungut-sungut itu adalah biasanya keluar tanduknya ya. Jadi nyungut ya. Bersungut-sungut itu mengomel. Siapa di sini sering ngomel? Loh, suaminya jawil-jawil istrinya, ayo angkat tangan, ayo angkat tangan. Ayo siapa yang suka ngomel? Ada? Nah, pagi hari ini Tuhan memperingatkan kita lewat firman Tuhan ya, jangan suka mengomel atau bersungut-sungut. Kalau kita bersungut-sungut itu sebenarnya, itu kita sedang dijauhkan dari kasih karunia. Sebenarnya kita ini berjalan mendekati kasih karunia. Kalau kita bersyukur ya, lawannya bersungut-sungut itu bersyukur. Bersyukur, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Walaupun sulit hidup ini, tetapi aku percaya Tuhan itu maha besar. Engkau sanggup menyelesaikan semua persoalanku. Sebenarnya dalam ucapan syukur itu kita sedang didekatkan dengan kasih karunia. Semakin kita bersyukur, kasih karunia itu semakin dekat. Tetapi kalau kita tidak bertahan dan kita ngomel, kita sudah dekat dengan kasih karunia itu karena persungutan kita, maka kita akan berbalik ke sana. Persungutan itu menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Persungutan kita itu mendekatkan kita dari mara bahaya kecelakaan. Nah, oleh sebab itu mari berhenti bersungut-sungut. Seperti bangsa Israel ketika mereka bersungut-sungut ya, bersungut-sungut kepada Musa. Musa, kita ini gimana mau makan apa? Setiap hari kita harus di padang belantara. Padahal Tuhan memelihara begitu luar biasa. Tetapi mereka bersungut-sungut. Ini kita lebih enak di Mesir ya. Kita bisa masak di sana, ada berambang, bawang, bombay dan segala macam rempah-rempah. Teringat akan perbudakan di Mesir. Nah, kemudian Tuhan menghukum mereka. Mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian oleh karena persungutan dari bangsa Israel. Jadi hidup dan mati kita, sukses dan gagalnya kita itu dipengaruhi oleh lidah kita. Nah, kita akan melihat bersama-sama ya. Saya akan memberikan satu ilustrasi ya. Bagaimana perkataan kita ini sangat berpengaruh dan membawa konsekuensi yang besar dalam hidup kita. Nah, kita akan melangkah yang kedua dulu ya. Kuasa perkataan, yang pertama tadi perkataan memiliki kuasa untuk hidup dan matinya seseorang. Dan yang kedua, perkataan ini mencerminkan hati manusia. Kita akan membaca dalam Matius 12 ayat 34 sampai 37. Saya bacakan ya, ini tentang orang Farisi dan orang Saduki. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik,
Dan orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, jadi di sini apa yang keluar dari mulut ini itu meluap dari hati. Ya, firman Tuhan berbicara ini adalah diperuntukkan untuk orang Farisi dan orang Saduki. Tetapi biarlah kita belajar dari firman ini bahwa semua yang keluar dari mulut lidah kita ini adalah sesungguhnya bersumber dari dalam hati kita. Kalau hati kita bersih, yang keluar adalah hal-hal yang baik. Kalau hati kita baik, yang keluar adalah hal-hal yang baik. Ya, jadi mari kita mau belajar memperkatakan perkataan yang benar. Supaya kalau hati kita ini terus dipenuhi oleh firman, maka yang keluar pun juga akan firman ya. Nah, yang ketiga, perkataan itu berkuasa untuk membangun. Tetapi juga bisa berkuasa untuk meruntuhkan ya. Kita baca Efesus 4 ayat 29, saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya. Nah, katakan jangan ada perkataan yang kotor. Siapa di sini masih suka keluar kata kotor? Loh, jangan menunjuk temannya ya. Ada yang tiba-tiba keperucut, aduh enggak sengaja ya. Nah karena latah ya, karena sering perkataan-perkataan kotor itu keluar ya. Saya dulu punya teman itu latah sekali ya. Kesandung sedikit bilangnya kesenggol sedikit bilangnya tahu ya. Lanjutnya 2 kata ya. Nah itu binatang yang setia, ya, yang menemani kita ya, selalu, padahal dia nggak salah apa-apa, tetapi dia yang selalu dimaki ya. Begitu kesenggol temannya sedikit ya, keras sedikit langsung, keluar kata-kata kotor, keluar kata-kata makian. Nah pagi hari ini kalau masih ada yang mungkin latah dengan perkataan, stop, ingat ya, sadar, ditapuk sendiri. Ya, kita mau bertobat saat ini juga. Jangan ada kata-kata yang kotor yang keluar dari mulutmu ya, karena itu adalah kata sia-sia. Karena apa? Karena biarlah perkataan kita ini menjadi perkataan yang membangun. Perkataan yang kita keluarkan itu bisa membangun diri kita sendiri maupun membangun orang yang mendengarnya. Nah, alangkah indahnya kalau perkataan kita ini perkataan yang membangun. Perkataan yang, kamu hebat, kamu luar biasa, kamu pasti sukses. Nah, itu adalah perkataan yang membangun. Membangun itu prosesnya sangat panjang sekali. Ya, membangun itu, awal dari membangun itu tentunya ada perhitung-hitungan ya. Hitung-hitungan, mengumpulkan, waktu membangun gedung ini pasti ya ada pertama kali menghitung berapa yang harus dibutuhkan, material, tukang ya. Kemudian kita butuh arsitek untuk menggambar bagaimana nanti detail-detail dari bangunan tersebut. Kemudian membutuhkan juga insinyur untuk bagaimana dia bisa mengatur bangunan itu bisa kokoh kuat supaya tahan terhadap banjir ataupun gempa ya. Ada banyak yang terlibat di situ. Membangun itu butuh suatu daya upaya yang sangat-sangat panjang, ya, bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tergantung dari apa? Dananya ya. Kalau dananya besar pasti akan cepat sekali. Nah, tetapi bangunan yang begitu megah, bangunan yang begitu luar biasa, menghabiskan dana yang besar, itu bisa hancur dalam seketika. Kalau yang namanya meruntuhkan itu cepat sekali ya. Bangunan yang tadi bertahun-tahun dibangun itu bisa diruntuhkan hanya dalam hitungan detik. Taruh saja bom di situ, dar, langsung hancur semuanya. Ya, saat menghancurkan itu mudah sekali. Nah, tetapi membangun itu sulit, butuh waktu yang panjang. Nah, kata-kata kita ini bisa membangun.
Membangun apa saja, membangun rumah tangga, membangun keluarga yang harmonis, membangun persahabatan, membangun bisnis, ya, membangun usaha. Nah, mari kita memiliki perkataan yang membangun. Supaya apa? Supaya perkataan yang membangun itu bisa membangun hidup kita, membangun keluarga kita. Coba kalau kita pulang, suami pulang dari kerja, capek, lelah, kita istri yang di rumah juga capek, lelah, sama saja ya. Lelahnya mungkin juga tidak habis-habisnya. Kalau yang namanya ibu rumah tangga itu tidak ada sip-sipannya ya. Bahkan mau tidur pun masih memikirkan besok masak apa, besok anakku bekal apa ya. Muter terus ya, tidak ada istirahatnya. Bahkan dikatakan bahwa kalau istri itu enggak boleh sakit. Kalau sakit cukup sehari atau 2 hari saja. Karena kalau sakit lama-lama maka rumahnya jadi kapal pecah ya. Berantakan, bapak masak mie, indomie, satu aja bisa banyak sekali yang dipakai ya. Nah, makanya perkataan kita ini harus hati-hati. Saat suami pulang kerja, mungkin sama-sama capek. Coba katakan, halo sayang, waduh piye tadi di sana disambut dengan nih teh anget, seneng ya. Aduh capeknya di luar sana itu plong ya, kayak Mas Samuel ya, udah keliling kemudian pulang disambut dengan wah es teh segernya luar biasa ya. Udah lihat istrinya tersenyum, kemudian waduh hilang semuanya lelah dan dahaganya ya. Belum diminum sudah hilang hausnya ya. Lihat senyum manis istrinya, aduh rasanya itu pokoknya seperti kayak di Taman Firdaus ya. Nah jadi disambut dengan baik, jangan pulang langsung, hei kamu tuh nggak tahu ya berasnya habis ya, hari ini minyak habis, semua habis, piye ini kita harus bagaimana ya. Mulai kata-kata yang tidak berarti tadi keluar. Nah akhirnya apa? Yang lelah akhirnya tambah lelah, tambah capek dan meledos di situ ya. Akhirnya dari kata-kata itu bisa menghancurkan. Nah, kita mau bijaksana untuk memilih kata-kata ya. Kalau itu menyebabkan hancur, berantakan sebuah hubungan, jangan kita lakukan. Ya, siap? Berkata-katalah yang membangun. Supaya apa? Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Nah, kemudian kita akan melihat juga di dalam Kolose 4 ayat 6 ya. Saya bacakan, hendaklah perkataanmu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Perkataan yang hambar itu adalah perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak bermanfaat. Nah, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Masaru Emoto. Nah, ini adalah peneliti dari Jepang. Dia meneliti sebuah molekul air ya. Jadi dia membawa 2 air ditaruh di wadah, kemudian yang satu ditaruh di ruangan yang terang dan yang satu ditaruh di ruangan yang gelap. Nah, air yang ada di tempat terang ini tiap hari diberikan kata-kata yang manis, diberikan pujian, kamu luar biasa, kamu baik, kamu indah, pokoknya kata-kata yang indah-indah. Diberikan kata-kata yang meneguhkan, menguatkan, dikatakan perkataan-perkataan yang manis. Kemudian disetelkan musik yang indah ya, musik yang lembut, musik klasik. Nah, kemudian air yang ada di tempat yang satunya, di ruangan yang gelap, itu diberikan kata-kata yang kasar, ya, diberikan kata-kata makian, kemudian kegagalan, diberikan kata-kata yang ejekan, pokoknya yang jelek-jelek, dikata-katain ya, wah di situ dikata-katain. Kemudian disetelkan musik yang aliran keras, aliran metal ya, waduh pokoknya musik yang keras sekali. Nah, kemudian setelah beberapa hari itu diteliti. Air yang berada di tempat terang dan diberikan kata-kata yang manis, hasilnya menghasilkan satu kristal yang sangat indah. Kristal yang sangat beraturan dan kristal yang cantik sekali. Tetapi beda dengan air yang ditaruh di tempat yang gelap. Pada waktu diteliti, maka
Air itu membentuk kristal yang tidak beraturan, yang sangat jelek, yang tidak ada bentuknya. Ya, kristal itu acak-acakan, tidak karu-karuan. Nah, lewat penelitian ini kita bisa belajar bahwa perkataan kita itu berkuasa, bahkan sangat berkuasa. Oleh sebab itu, lewat penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa manusia itu terdiri dari 60-75% air ya. Kita ini terdiri dari air, makanya kita harus sering banyak minum supaya tidak dehidrasi ya. Nah, jadi tubuh kita ini terdiri dari air, otak kita itu 75% adalah air. Kemudian jantung kita ini 73% air. Kemudian ginjal kita, paru-paru kita itu 83% juga terdiri dari air. Ya, otot ginjal kita juga 79% air. Bahkan tulang kita yang keras ini juga 31% itu air. Nah, oleh sebab itu sangat berpengaruh ya kalau badan kita, tubuh kita ini dikata-katai yang seperti air tadi, itu akan sangat menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Jadi kalau kita punya anak, berikan kata-kata yang indah ya. Seperti Vita ini ya lagi mengandung. Nah, saat ibu mengandung, mari berikan kata-kata ya bapaknya kalau pagi, kalau sebelum berangkat kerja dielus-elus, diberikan kata-kata yang indah ya. Nah, kalau malam mau tidur, dielus-elus, diberikan kata-kata yang indah, kata-kata firman, kata-kata yang menguatkan. Maka anak itu akan bertumbuh menjadi indah. Nah, kalau kita masih punya anak-anak kecil ya, jangan sering dimaki-maki. Dasar bodoh, dasar jelek, dasar kamu ini makannya banyak. Ya, jangan ya, karena itu yang akan terjadi nanti. Ya karena sering dikatain bodoh, akhirnya dia merasa bodoh dan akhirnya ya itu yang terjadi. Tetapi walaupun mungkin anak itu nilainya jelek, ya nilainya 5 atau di bawahnya, katakan kamu hebat. Ini walaupun 5 ini juga angka ya. Ini juga angka. Dulu anak saya yang kedua itu pernah pulang dengan membawa nilai 0. Ma, aku dapat 0 ya, karena namanya anak TK kan nggak mudeng ya. Aku dapat 0 dengan bangganya. Waktu saya lihat, saya belum belajar tentang hal ini ya. Saya katakan, piye toh kok iso 0 ki piye? Keluarlah semua ya unek-unek, kamu tuh piye, ayo belajar ini dan itu. Akhirnya anak semakin down. Kemudian dia datang lagi, ma aku dapat 5. Kemudian tidak apa-apa, 5 juga angka. Nanti kalau kamu belajar lebih giat lagi, pasti kamu akan lebih dari ini. Kamu pinter. Nah, sejak dikasih kata-kata itu, anak itu jadi meningkat dan meningkat. Ya, jadi pernah dapat nilai 0, dia katakan, tapi kan ini juga angka mah. Kalau nggak ada 0-nya, angkanya kurang katanya gitu ya. Benar juga ya. Jadi kita harus menghargai setiap apapun yang dikerjakan oleh anak-anak kita, apapun yang dikerjakan oleh orang tua kita, apapun yang dikerjakan oleh siapapun teman kita. Hargai dia, puji dia, karena pujian, kata-kata yang membangun itu akan menjadikan diri kita sendiri kuat dan orang lain juga akan menerima berkat. Amin. Nah, mulai pagi hari ini mari kita mau belajar supaya perkataan kita selalu dikuduskan oleh firman Tuhan. Perkataan kita menjadi perkataan yang penuh berkat, perkataan yang terus menerus memberikan kekuatan bagi orang lain. Nah, pagi hari ini mungkin kita ada dalam persoalan, kita ada dalam pergumulan. Karena selama kita masih hidup, itu pasti persoalan, pergumulan itu tidak pernah lepas dari kita. Kalau mau tidak punya masalah, maka Tidak usah hidup ya. Karena selama kita masih hidup, pasti kita masih memikirkan hal-hal yang masih ada di dunia ini ya. Persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan apapun dalam kehidupan kita. Nah, tetapi kita mau belajar supaya hati kita ini diisi oleh firman Tuhan. Yuk, ayat yang terakhir dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 ya. Ini ayat terakhir. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau.
Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mau menang? Iya. Kalau kita mau menang, mari dalam setiap persoalan kita, dalam setiap pergumulan hidup kita, selalu katakan firman. Janganlah takut, ya, karena Tuhan bersamaku. Janganlah bimbang, karena Tuhan menyertai aku, ya. Firman ini buat diri kita masing-masing. Terus katakan dalam setiap persoalan kita, janganlah takut, sebut namamu. Janganlah takut, kamu luar biasa, kamu hebat, kamu pasti disertai Tuhan. Dan masalahmu pasti akan menerima kemenangan yang dari Tuhan. Katakan kepada diri kita, sehingga kita menjalani hidup ini walaupun urip iki pancen akeh masalah. Kadang tekane gonta-ganti, masalah siji durung rampung, masalah liya wis teko ya. Jadi masalah itu silih berganti dalam hidup ini. Tetapi bersama dengan Yesus apa? Beres kabeh ya. Jadi jangan takut, katakan janganlah takut, janganlah gentar karena Tuhan besertaku. Tuhan katakan akan memegang tangan kananmu dan memberikan kepadamu kemenangan. Ya, kita semua akan menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih dari pemenang dalam menghadapi setiap persoalan. Nah, kalau kita bisa melakukan hal ini, maka setiap apapun yang kita hadapi, kita perkatakan iman. Perkatakan yang positif, aku bisa, aku pasti ditolong oleh Tuhan. Ya, kalau saat ini mungkin Bapak Ibu sedang bergumul dalam ekonomi, siapa yang punya hutang? Oh banyak, banyak ya. Kita semua kalau katanya kalau enggak hutang itu enggak semangat katanya ya. Jadinya udah selesai, pengen ambil lagi ya. Nah hutang itu boleh, tapi yang penting bisa membayar, bertanggung jawab ya. Jadi kalau hutang tidak dibayar itu akan mengejar-ngejar kita terus nanti tidur tidak nyenyak, makan tidak enak ya. Nah tidak tenang kita. Jadi hutang tidak apa-apa, tetapi kita percaya bahwa aku pasti akan diberkati dan bisa menyelesaikan hutang-hutangku. Amin. Ya, jangan takut yang masih punya hutang, mari kita bereskan bersama dan katakan bahwa Tuhan akan memberkati aku berlimpah-limpah. Ya, doakan seperti doa Yabes, Tuhan akan memberkati aku berlimpah-limpah. Yang berusaha, yang berdagang katakan dan Tuhan akan memperluas daerahku dan akan melimpah-limpahkan segala berkat. Berkat keuangan, berkat kesehatan, berkat apapun yang kita butuhkan, perkatakan lewat mulut kita. Siap? Amin. Pulang dari tempat ini katakan, aku hebat, aku luar biasa, hutangku pasti selesai. Amin. Aku diberkati berlimpah-limpah, uangku tidak akan pernah berhenti. Nah katakan seperti itu, jangan urep kok yo sulit mentoyo yo. Nah, jangan gitu nanti ya sulit tenan ya. Kok angel men to iki? Arep golek bathi sakmene wae kok angel men. Jangan katakan itu nanti angel tenan. Ya katakan walaupun aku belum laba saat ini jualanku, tapi aku percaya setelah ini Tuhan akan memberkati aku berlimpah-limpah. Nah, perkataan kita itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Jadi mari mulai pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa perkataan kita ini penuh kuasa. Perkatakan yang baik, aku sehat, aku kuat, aku diberkati Tuhan. Nah, mari sama-sama bersama dengan saya katakan, aku sehat, aku kuat, aku diberkati. Amin. Haleluya. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita akan naikkan satu pujian. Ku yakin saat kau berfirman. Haleluya, Yesus terima kasih. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih, haleluya. Haleluya, Yesus. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak.